Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ini kitab Sahih Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Said Hasan Saqaf. Jadi sesudah saya menonton ulang, baru saya tonton sekitar 4 video, dari video kedua sampai video kelima. Ada beberapa hal yang harus dikoreksi ya. Nah, insya Allah sesudah saya mengoreksi, nanti kita akan melanjutkan membacanya insya Allah ya. Jadi saya tandain ini beberapa, mukadimah nggak saya dengar ini panjang, langsung isinya. Nah, saya tandain antara lain mana. Ya, nah ini minha kemarin ya. Ini di sini wabil muqabil ja'an nahyu anil fuhshi wa tafahushi. Sebagai lawannya, lawan dari akhlak yang baik di atas, datanglah oleh larangan dari berbuat keji, wa tafahushi dari berkalam dengan kalam yang jorok, fi ahadisa kasiratin dalam hadis-hadis yang banyak ini. Minha sebagian darinya hadis itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidati Aisyah, bagi Sayyidah Aisyah. Apa hadisnya? Alaiki. Kemarin itu saya baca alaika birrifqi. Alaiki birrifqi karena khitab kepada Sayyidah Aisyah berarti alaiki ya. Alaiki birrifqi, hendaklah engkau wahai Aisyah untuk lembut. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Wa iyyaki ya, wa iyyaki tinggalkan olehmu, wal unfa tinggalkan olehmu akan kekasaran, wal fuhsya dan kalam-kalam yang jorok. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini lagi. Ada hadis Nabi, la yahillu, la yahillu. Hadis Nabi, la yahillu li rajulin ayyah jura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang laki-laki oleh bahwa meninggalkan ia akan saudaranya fauqa salasi layalin, di atas 3 malam. Yaltaqiyani, yang bertemu dianya, yaltaqiyani, hal keadaan laki-laki dan saudaranya tadi itu bertemu keduanya, fayu'ridu hadza, maka berpaling oleh si ini, wa yu'ridu hadza, dan berpaling oleh si ini. Tidak halal bagi seorang laki-laki, oleh apa tidak halal oleh bahwa meninggalkan ia akan saudaranya di atas 3 malam. Hal keadaan keduanya, si laki-laki dan saudaranya bertemu keduanya, fayuridu, maka berpaling oleh si ini dan berpaling oleh si ini. Ketika ketemu saling saling menghindar. Sebelumnya kalau nggak salah saya memaknainya menyindir. Maka menyindir oleh si ini dan menyindir bukan. Maknanya fayuridu fayasuddu. Saling menghalangi, berpaling, nggak mau ketemu. Fayuridu hada, maka berpaling oleh si ini dan berpaling oleh si ini. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, dan bermula yang paling baik di antara keduanya itu orang yang memulai ya dengan memberi salam. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah, sementara yang sudah ketahuan. Mana lagi? Ya, tandain. Mungkin ada juga yang kelewat ya. Jadi harus kita baca berulang-ulang. Ini a'lam ini kemarin. Wakana aksaru sahabati radhiyallahu anhum ummiyin, dan adalah kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum itu ummi, gak bisa baca tulis. Wa ma'adzalika ta'allamu umura dinihim. Bersama demikian, walaupun mereka ummi, ta'allamu, mempelajari oleh mereka akan urusan-urusan agama mereka. Watafaqahu fihi, mempelajari oleh mereka. Berusaha paham mereka fihi, padanya urusan agama. Wa nasyarul ilma fi arja'il ardi, dan menyebarkan oleh mereka akan ilmu ke pelosok-pelosok bumi. Ma'adha'fil muwasalat, bersama lemahnya muwasalat, hubungan ini dulu dulu jarak ditempuh harus pakai onta, kuda segala macam kan, bersama lemahnya media, ah, transportasi ya.
muasalah, lemahnya perhubungan. Wasalah menyambungkan perhubungan, menyebarkan oleh mereka akan ilmu di pelosok-pelosok bumi bersama lemahnya transportasi bahasa kita. Wa kauniha bati'atan, bersama keadaannya muasalat, bersama wa kauniha atah kepada dha'fi, bersama keadaannya muasalat, muasalat transportasi, bersama keadaannya transportasi itu bati'atan, itu lambat banget. Lambat banget kan untuk sampai ke suatu daerah, lama prosesnya. Tapi mereka tetap mau pindah kemana-mana untuk ngajar. Wa fuqda wa fuqdanil kahrubai. Nah, dan bersama nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Nah, jadi mananya begini. Nah, mana tadi? Mereka menyebarkan akan ilmu ke pelosok bumi bersama lemahnya transportasi, bersama keadaannya transportasi batiatan, lambat banget. Kemudian wa fuqdanil kahrubai, bersama fuqdan, nggak ada listrik. Kemudian wa tabba'ati wal a'lami. Bersama tidak ada listrik, tidak ada percetakan, wal alami tidak ada kamus-kamus. Alam itu kayak munjid, ya. Ada kamus, ada tentang informasi. Nah, tempat-tempat segala macam. Zaman dulu nggak ada. Sekarang udah mudah banget kan? Mudah untuk belajar. La kama huwa maujudul yauma. Tidak sebagaimana yang dia nyama itu maujud pada hari ini. Pada hari ini kan ada, mudah sebenarnya untuk belajar pada hari ini. Hal-hal yang digapai oleh orang dulu puluhan tahun bisa dicapai oleh orang sekarang dalam beberapa waktu. Nah, dulu untuk membandingkan kitab aja susah kadang kan. Nah, sekarang kitab semuanya sudah ada perpustakaan umum di mana-mana. Kemudian, nah, ini juga kewajiban Muslim. Wa ayyusahimu, dan bahwa ikut ikut saham, ikut ambil bagian mereka Muslim. Wa yas'au bijiddin wa ikhlasin, berusaha oleh orang Muslim dengan kesungguhan dan dengan keikhlasan fi tabaatil kutubin nafiah, dalam mencetak kitab-kitab yang bermanfaat, allati tufaqihul muslima, kitab-kitab yang bisa membuat paham ianya kitab akan si muslim bi umuri dinihi, dengan urusan-urusan agamanya si muslim. Ini dulu saya baca kalau nggak salah allati tafaqaha, tufaqihu kita baca pakai fi'il mudhari ya. Nah, jadi si muslim itu harus ikut saham, ikut berusaha keras, ikhlas, kalau punya kemampuan kekayaan untuk membantu pendidikan, membantu menyebarkan, memudahkan dalam belajar ilmu. Nah, berusaha mereka dengan sungguh-sungguh ikhlasin dan dengan ikhlas fi atil kutub, dalam mencetak kitab-kitab yang bermanfaat. Kitab kan banyak banget, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Nah, jangan malah kitab-kitab yang manfaatnya kurang kita ikut menyumbang mencetaknya. Cetaklah, nah, perbanyaklah kitab-kitab yang bermanfaat. Dan mencetak kitab-kitab yang bermanfaat allati tufaqihu, kitab yang bisa membuat paham ianya kitab al muslimah akan si muslim bi umuri dinihi, dengan urusan-urusan agamanya si muslim. Ya. Nah, kemudian di sini juga penting. Wa alal ulama, dan wajib kepada para ulama, wa khutabail masajid, kepada pengkhutbah-pengkhutbah di masjid, ayyafqahun ayyufaqihun nasa, bahwa membuat paham oleh mereka akan manusia. Maksudnya menjelaskan. Jadi tugas khatib masjid, ulama, menjelaskan kepada manusia fi umuri dinihim, pada urusan-urusan agama mereka. Artinya beliau menganjurkan isi khutbah itu yang bersifat hukum ya. Hukum, yang pokok-pokok. Nah, jangan cerita-cerita dongeng khurafat.
Fayajibu ay yu'allimuhumut tauhid wal aqaida wa ahkamat taharati was shalah. Maka wajib oleh bahwa mengajarkan oleh mereka para ulama dan para khatib akan mereka manusia akan tauhid. Gak apa-apa bahas tauhid dalam khutbah. Wal aqaidah dan akan akidah-akidah wa ahkamat taharati dan hukum-hukum taharah. Wasolati dan hukum-hukum salat, wasyami hukum-hukum puasa dan zakat. Bi uslubin yatana tanasaba yatanasab. Bi uslubin yatanasabu ma'ahli hadzal asri. Dengan model, dengan gaya, dengan metode, dengan uslub yang sesuai ianya uslub bersama orang ini masa. Maksudnya dengan gaya masa kini, dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ba'idin dengan uslub yang jauh, ba'idin kita naik kepada uslub. Dengan metode yang jauh anit ta'kidi dari berbelit-belit. La siyama wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimun nasa 'alal mimbari umura dinihim. Lebih-lebih lagi bermula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ianya Nabi mengajarkan ya Nabi akan manusia di atas mimbar umura akan perkara-perkara agama mereka agama perkara-perkara agama alati perkara yang min ahamnya yang sebagian dari yang paling pentingnya perkara itu sholat. Nah, jadi Nabi mengajarkan umat juga di atas mimbar langsung ngajar hukum kan. Artinya jangan kita bilang kalau pengen belajar mah di, di kelas saja khutbah mah isinya nasihat misalkan. Nggak apa-apa juga dalam khutbah berisi hukum-hukum pokok. Karena ada orang-orang yang nggak sempat ke majelis taklim, cuma bisa ke masjid, kan mengikuti zaman. Sampai ke masjid maksudnya gini, waktu yang singkat itu, tapi justru khutbah itu anjurannya pendek. Karena ada sebagian masjid yang khutbahnya panjang banget. Nah, itu diisi aja dengan macam kajian singkat hal-hal pokok dalam agama. Itu maksud beliau. Hmm. Ya kan lebih-lebih lagi padahal bermula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada ya Nabi itu yu'alimu mengajarkan dia Nabi an-nasa akan manusia alal mimbari atas mimbar umura apa yang Nabi ajarkan umura dinihim akan urusan-urusan agama mereka urusan-urusan yang sebahagian yang paling pentingnya urusan agama itu sholat. Kenapa harus diisi dengan pembahasan akidah hukum taharah hukum sholat dalam khutbah lianna hadhil khutabar rannanata karena sungguh ini khutbah. Ya, karena ini khutbah yang berdendang, ranah yang berbunyi ya. Eh, Masya Allah. Nah, lianna hadhil khutbah rannanata. Karena sungguhnya ini khutbah-khutbah yang berdengung. Khutbah yang berdengung maksudnya yang bergema di mana-mana. Al-hamasiyata lagi yang menyentuh. Ya, maksudnya dengan gaya bahasa yang menyentuh. Al-masyhurata lagi yang terkenal pada hari ini itu asbatal waqi'u telah menetapkan oleh fakta telah menjelaskan oleh fakta adama jadwaha akan kurang manfaatnya. Karena ini khutbah-khutbah yang berdendang, yang menyentuh perasaan kalau didengar dengan gaya yang bagus kan, lagi yang masyhur pada hari ini itu asbata telah menetapkan oleh kenyataan akan kurang kurang pengaruhnya, kurang faedahnya, kayak angin lalu gitu. Habis dengar udah. Makanya di waktu-waktu penting ceramah-ceramah diisi dengan hukum-hukum kalau bisa. Ini menurut Said Hasan Saka. Fasur'ana ma yazulu ta'siruha. Maka cepatlah. Nah, cepat sekali hilanglah oleh pengaruhnya khutbah tadi. Ma'a annal muslim al bersama bahwa sungguh orang muslim pada hari ini itu bihajatin masa itu punya kebutuhan yang sangat menyentuh. Hasatin masatin punya kebutuhan yang sangat ilal tafakuhi kepada memahami, wa tafasuri dan kepada mengetahui fi umuri dinihi dalam urusan agamanya si muslim. Bahwa muta'atishun lidzalik. Dianya si muslim itu yang kehausan bagi demikian. Artinya muslim pengen belajar sebenarnya. Cuma kadang tidak semua orang punya waktu. Maka waktu-waktu pokok seperti khutbah Jumat bolehlah diisi secara singkat tapi hal-hal yang pokok baik berkaitan dengan tauhid, akidah, hukum-hukum, hukum-hukum yang pokok-pokok, hukum bersuci, salat dan lain sebagainya. Kemudian di sini agak susah ini memahami ini.
Jadi kesimpulan dari cerita di atas, beliau menyimpulkan ada dua poin ya. Poin poin yang kedua nih, poin yang kedua, khuturatil ibtiat anil ilmi. Itu bahaya bahaya menjauh dari ilmu bihujjatin dengan alasan. Dengan alasan apa alasannya? Hadi umurun khilafiyatun. Ini adalah perkara-perkara khilafiyah. Wal aula al ibtiat bermula yang lebih baik itu menjauh. Poin yang kedua, ini kalau nggak salah di video keempat. Poin yang kedua, khuturatul ibtiat. Bahayanya menjauh dari ilmu. Bihujatin dengan alasan, apa alasannya? Bihujjati hadhihi umurun khilafiyatun. Dengan alasan, ini adalah urusan khilafiyah. Wal aula yang lebih baik itu dijauhkan saja, nggak usah dipelajari. Ngapain belajar khilafiyah kan? Nah, inilah syiar atau slogan yang sering didengungkan oleh beberapa orang. Itu mah urusan khilafiyah nggak usah dibahas. Nah, ini saya coba pahami balik ya. Wa minal umuril khatirati jiddan allati nasyaraha a'daul islamil yauma. Dan sebahagian dari perkara-perkara yang bahaya banget. Nah, perkara yang allatina kepada umur. Sebahagian dari perkara-perkara yang bahaya banget yang menyebarkan akannya perkara oleh a'daul Islam, oleh musuh-musuh Islam pada hari ini wal jihadul mukhattatatu. Dan nih jihad atau kepada a'dau. Sebahagian perkara-perkara yang bahaya yang disebarkan akannya oleh musuh-musuh Islam dan oleh jihad pihak Arab, oleh pihak-pihak al-mukhattata, oleh pihak-pihak yang memang digariskan, dibuat ya, lil isti'maril fikri untuk menjajah pikiran. Mana menjajah pikiran untuk mencuci pikiran, untuk mencuci pikiran liaquli syababil muslim bagi akal-akal nah, bagi pemuda-pemuda Islam. Kata beliau ada hal yang berbahaya banget. Yang hal ini disebarkan oleh musuh Islam, oleh pihak-pihak tertentu yang pengen mencuci pikiran pemuda Muslim, bahkan hal ini juga disebarkan oleh orang Islam itu sendiri. Apa perkara yang bahaya itu? Asyiaru. Wah, ini mubtadanya, ini khobarnya tadi kan. Minal umur, khobar muqaddam, syiar mubtada. Sebahagian dari perkara yang bahaya itu syiar. Syiar maknanya slogan. Slogan. Syiar yang in khada'a bihi ba'dus sujas. Itu syiar slogan-slogan yang tertipu dengannya slogan oleh sebagian orang-orang sujas. Orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akal. Nah, apa syiar itu? Ya, inilah yang di judul tadi. Hadhi umurun khilafiyah. Ini adalah perkara khilafiyah. Itu udah jadi slogan. Kata, nggak usah dibahas lah. Nggak usah ngaji fikih. Kan fikih banyak banget khilafnya. Nah, itu. Bagian perkara yang bahaya itu syiar, slogan yang tertipu dengan slogan itu oleh sebagian yang kurang akal. Bal watabannahu ba'du man yadda'il ilma wal ma'rifah. Bahkan watabannahu, makna watabanna menjadikan dasar akannya syiar oleh sebahagian orang yang mengakui ia akan keilmuan dan ma'rifah akan sebagai nas. Ya. Jadi tabanna mudah-mudahan ini maf'ul an-nasa maf'ul tabanna. Dan menjadikan dasar akannya syiar tadi akannya slogan oleh sebahagian orang yang mengklaim ia akan keilmuan dan ma'rifah, akan apa dia jadikan dasar? Akan yang mengenas, akan yang menerangkan, akan yang menjelaskan kepada bahwa sungguh anna masaila syar'iyyah kepada bahwa sungguh masalah-masalah syar'i wal istighala bi ta'allumiha kepada bahwa sungguh menyibukkan diri dengan urusan-urusan dengan mempelajarinya masalah syar'i wa ta'alimiha dan mengajarkan masalah syar'i wan nadri fi adillatiha dan dengan melihat dalam dalil-dalilnya masalah syar'i itu termasuk umurun khilafiyatun perkara-perkara khilafiyah yang wajiblah oleh menjauh darinya perkara khilafiyah. Inilah syiarnya. Syiar yang berbahaya, yang banyak orang tertipu karenanya, bahkan syiar ini dijadikan oleh sebagian orang yang katanya dia punya ilmu. Dia menjadikan slogan ini sebagai alasan, sebagai dalil yang mendorong yang menyatakan bahwa masalah syar'i sibuk ngajar masalah wudhu, masalah siwak kagak selesai-selesai. Melihat dalil-dalilnya itu urusan khilafiyah, nggak perlu dibahas.
Nah, enggak juga seperti itu. Tetap harus dibahas. Cuma jangan dibahas itu aja. Kan ada kelanjutannya kan. Mudah-mudahan itu mafhumnya. Mudah-mudahan ya. Ini saya juga berusaha untuk memahami. Kalau salah paham, ya kita belajar lagi ya. Belajar terus, insya Allah. Nah, belajar terus. Mana lagi? Nah, ini di video kelima kalau nggak salah. Nah, ini ada syair. Wa ulumu syar'illahi nadat jahratan. Bermula ilmu-ilmu dalam syariat Allah itu nadat, memanggil ia jahratan nisbah terang-terangan. Jadi ilmu sebenarnya setiap hari memanggil para pemudanya. Apa katanya? Hadza awanon fihi tayyubisati. Bermula ini waktu yang dalamnya waktu itu melipat tikarku. Ya. Ini waktu yang dalam waktu itu melipat tikarku. Jadi melipat tikar semacam bahasa apa namanya bahasa kita pepatah ya. Menyatakan saatnya kita menggulung selimut. Nah itu maknanya. Saatnya kita menggulung selimut. Waktu bukan waktu santai lagi. Kita harus bergerak, harus rajin untuk belajar. Nah itu maknanya. Jadi ilmu berteriak. Jangan menunda-nunda lagi. Ayo giat belajar wahai pemuda-pemudinya. Mudah-mudahan begitu maksudnya. Bermula ilmu Allah, ilmu dalam syariat Allah itu memanggil ya nisbah terang-terangan. Hadza awanon. Ini adalah waktu yang dalam waktu itu payu bisati. Melipat tikarku. Gulung tikar, jangan tidur terus. Waktunya belajar. Media untuk belajar sudah sangat mudah sekali. Ya, itu antara lain beberapa poin yang bisa saya luruskan ya. Insya Allah saya pengen nyimak terus sambil kita coba meralatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.